Indonesia, Singkawang, Kalimantan Barat. Nah, sekarang saya berada di Vihara Kuan Im. Nah, Vihara Kuan Im. Kebetulan bersama dengan ketua yayasan Bang Ahui ya. Ya. Bersama Bang Ahui. Ikuti terus ya komunikasi kami pada hari ini atau pembicaraan kami pada hari ini, yang sebenarnya ya kita mau tahu juga sih ya seperti apa sih Vihara Kuan Im ini. Mengingat di Singkawang banyak sekali Vihara Kuan Im ya. Ada di pojok selatan, ada di pojok timur ya, dan bahkan di tengah juga ada ya, di tengah barat juga ada, semua ada. Tengah barat, 5 penjuru itu ada semua Vihara Kuan Im. Nih, apa kabar Bang? Baik. Baik, alhamdulillah ya. Sehat ya Bang ya? Sehat. Nah, ini Bang Ahui ini selaku ketua Yayasan. yayasan apa? Nama yayasan kita Yayasan Tulus Niat Suci Nan Hai Kuan Im. Nan Huai Kuan Im. Ya. Niat suci ya. Tulus Niat Suci Tulus Niat Suci. Nan Hai Kuan Im. Ini sepertinya kalau saya lihat, saya juga sering melintas di daerah Sakok ini ya. Dulunya dari tahun 80-an ya. Ini sepertinya vihara ini dulunya kecil sekali. Ini sejak kapan nih dibangun nih Bang? Vihara ini ya, Iya. kita melihat ke papan nama yang paling tua penanggalannya. Itu tertulis 1880. 1880. 1880. Bisa ya. Berarti di tahun ini udah 140 tahun. Bayangkan Vihara Kuan Im yang ada di daerah Sakok ini sudah 40 tahun. 140 tahun. Berarti termasuk ya lebih dari cagar budaya ya. Di bawah cagar budaya ya 50 tahun. Udah kategori cagar budaya. Tapi yang ini sudah 100 lebih tahun. Nah, ini kira-kira Vihara Kuan Im ini apakah sama dengan Vihara Kuan Im yang ada di lain tempat? Kayaknya di Kota Singkawang ini, Bang. Ya, sebenarnya sama aja. Sama, ya? Sama. Namakan Kuan Im semua sama. Semua sama. Cuman ya letak kita di mana itu yang membedakan. Oh, yang membedakan hanya Ya. posisi tempat dan sebagainya. Kadang kita di daerah Sekok, biar warga di sekitaran kita lebih mudah, lebih dekat untuk beribadah. Oke, itu aja. Itu ya. Nah, ini kebanyakan masyarakat yang non Tionghoa lah ya, non Buddha atau apa ya. Ini sepertinya ketika melihat kelenteng atau bangunan seperti ini khasnya, mereka masih belum dapat membedakan mana vihara, mana kelenteng, mana teko. Nah ini ya. Nah sepertinya ini kita melihat bahwa dahulunya vihara ini adalah kecil sekali, sekarang sudah besar. Ini sejak kapan pembangunannya nih Bang? Kalau saya pribadi dari sebelum yayasan berdiri, saya udah benahi semua ini. Iya. Nah, waktu yayasan masuk, udah tinggal meneruskan. Tinggal meneruskan ya. Kita mulai bentuk yayasan bulan September tahun lalu. Dari terbentuknya yayasan, kita mulai berbenah, kita mulai rapikan. Wah berarti vihara ini baru ya, baru dibangun ya, dibenahin ini. Bukan baru dibangun, tapi baru dibenahi. Baru dibenahi, Ya. baik kondisi fisiknya Ya, maupun daripada kepengurusannya. ya. Ya, pengurusannya ya. Juga berterima kasih kepada keluarga yang menjaga kelenteng ini secara turun temurun, sehingga kelenteng ini tidak
salah gunakan oleh orang lain. Nah, maksud disalahgunakan ini Nah, seperti begini. apa? Seperti apa? Ada satu keluarga yang menjaga kelenteng ini sebelum saya datang. Itu dari zaman mungkin ada 3 generasi. Iya, iya, iya. Berkat mereka, lokasi ini tetap ada. Oh, berarti keluarga ini benar-benar amanah menjaga ya, Ya, menjaga lingkungan daripada vihara Ya. Guan Im ini. ya. Sehingga sampai sekarang tidak ada sejengkal tanah pun yang berkurang. Wow. Bayangkan kalau di tangan orang yang salah. Itu depan mungkin sudah ruko semua. Ini Singkawang memang gila membangun ruko ya, sampai akhirnya seluruhnya udah bangunan. Nggak tahu lagi kita bagaimana daya resap air. Nah, ini kita bersyukur juga bahwa masih ada keluarga yang benar-benar memperhatikan lokasi ini, sehingga lokasi ini tetap terjaga dengan baik. Benar-benar asli kalau kita lihat dari bawah, mantau ke atas ya. Keren sekali ya. Nah, bagi Anda yang berada di luar yang pernah tahu dengan namanya Vihara Guan Im di Sekok ini, silakan. Kalau rindu kebetulan pulang ke Singkawang, mampir ke sini. Nah, ini sepertinya kalau saya lihat bangunan ini kan udah rapi sekali nih ya. Yang membangun ini apakah sifatnya pribadi atau memang anggaran itu dibantu pemerintah atau memang ada donatur tertentu, Bang? Bangunan ini masih seperti bentuk asalnya. Iya, iya. Kita tidak ubah. Cuman kita rapikan, kita cat ulang. Itu semua dari umat. Dari umat semua Dari ya. umat. Nah, tapi kok saya lihat di bawah sana sepertinya masih ada yang mau dibenahin, ada rencana ke depan nih. Kayak tangganya masih dalam kondisi susunan kayu-kayu itu ya, belum tersemen rapi. Ya, belum permanen. Ya, Ya. mungkin ini kapan rencana akan diselesaikan? Kita memang ada rencana untuk pengembangan lokasi ini. Zena kita semua udah ada, Iya. desainnya udah ada. Kita tinggal galang dana sebenarnya. Ini galang dana ya. Nah, kita lihat ya, di pinggir kanan ini ada sepertinya tangga yang menuju arah bukit atau gunung di belakangnya. Ya, ini sepertinya ada juga disiapkan untuk ya jalan santai, olahraga atau apa kira-kira, Bang? Ya, memang konsep kita mau jadikan tempat ini gimana ya? Untuk tempat rekreasi juga. Jadi tangga yang di samping itu karena ada satu artal lagi di pertengahan bukit situ. Saya tangga itu akses ke artal yang Oh di atas sana. gitu ya, berarti di atas ini masih ada altar lagi. Ya, masih ada Nah, satu sehingga altar lagi. dibuatlah tangga itu ya. Tapi boleh nggak untuk umum kira-kira nanti? Sebenarnya kawasan kita ini terbuka untuk umum. Terbuka untuk umum, Ya. siapa aja lah ya. Ya. Nggak ada istilahnya khusus agama A. Tidak, agama- tidak. Berarti Semua agama boleh ke sini. Ya, silakan bagi Anda yang mungkin ingin olahraga ya, olahraga. Ini tangga ini keren loh ya, untuk jalan santai. Ya, khususnya bagi kita yang udah pada ya usia lanjut ya, lansia. Ini asik ini ya, untuk ya apa istilahnya ya, melatih pernapasan kita lah itu ya. Nah ini. Nah, sampai hari ini ada nggak yang sudah menjadi donatur tetap di vihara ini? Kalau donatur tetap sih kita nggak bilang mereka donatur tetap atau tidak tetap ya. Iya, iya. Uh, Tapi mungkin udah banyak lah perhatian ya, perhatian ya, umat banyak, ya. banyak yang ikut membantu ya selama ini ya. Iya. Cuman saya nggak bisa kasih mereka kriteria donatur tetap dan tidak tetap. Iya, ya. Nah, itu Jadi- kurang tepat. Cuman kalau dibilang donatur banyak sekali. Iya, jadi Dan masih diharapkan lah ya, Ya. kehadiran donatur itu untuk kita buka pengembangannya pintu untuk semua orang. semua Ya. orang ya.
Nah kemudian ini Bang Ketua ya, ketika kita melihat bangunan kayak begini, langsung sepertinya image kita, kesannya ada tatung, ya. Identik sekali kan? Setiap ada kelenteng selalu ada tatung. Nah di Vihara Kuan Im ini, apakah ada tatungnya? Tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Nah ini ya sahabat, bahwa tidak semua bangunan yang kita lihat seperti ini, seperti kelenteng ini, selalu ada tatung. Nah ternyata ada beberapa bangunan vihara yang ada di kota Singkawang memang tidak memiliki tatung, hanya fungsinya untuk melakukan ibadah. Ya. Ya, berfungsi untuk melakukan ibadah bagi umat, ya, bagi umat. Ya mungkin harapannya Bang kira-kira apa? Harapan sih banyak ya. Ngomong aja sampein ke netizen ataupun ke sahabat kita yang ada di Indonesia. Cuman yang paling penting kita lebih berharap lebih banyak umat dari hari ke hari untuk melakukan ibadah di sini. Oh. Itu yang paling penting. Iya. Sebenarnya itu yang paling penting. Dibanding misalnya pengembangannya itu sendiri. Oh. Yang penting itu umatnya harus ada dulu. Pengembangan bisa menyusul. Berarti di sini si Abang Ketua ini ya, sangat mengharapkan bagi umat rajin beribadah. Rajin beribadah. Kenapa? Ya kita nggak tahu ya. Kapan yang ada di dalam kita ini ditarik keluar ya. Ya enggak juga hanya yang beragama Tao, Buddha, Hindu dan sebagainya, Islam. Ya seluruhnya lah ya kita seluruhnya ya. Sebagai manusia, sebagai makhluk ya, yang masing-masing katanya punya agama, ya. Rajinlah beribadah. Nah, ini harapan pada beliau ya. Harapan beliau. Baik. Indonesia Singkawang Kalimantan Barat, demikian bincang-bincang saya bersama Bung Ahui selaku Ketua Yayasan Vihara Kuan Im ini. Nah mudah-mudahan apa yang kami bincangkan ini bermanfaat untuk kita semua. Dan satu hal, jangan ada yang tersinggung. Saya tidak mengharapkan Anda tersinggung. Kenapa? Ketersinggungan itu tidak menyelesaikan masalah. Apalagi marah-marah. Kalau ada masalah, komunikasikan, sampaikan, bicarakan. Itu orang modern ya. Itu orang modern. Kalau marah-marah tanpa solusi dan tanpa penyelesaian, tinggal di hutan sana. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.